Langit Jakarta sore itu kelabu, menggantungkan awan tebal seperti menyimpan rahasia yang belum sempat ditumpahkan. Hujan rintik-rintik menamparkan aspal dan jendela metro mini yang dinaiki Tama, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya sambil mencari tempat tinggal baru. Setelah 3 tahun tinggal di rumah kontrakan kecil bersama 2 temannya, Tama memutuskan untuk pindah. Bukan karena biaya, tapi karena ingin ketenangan. 2 temannya sering mengadakan pesta kecil, terlalu sering, dan Tama merasa waktunya sudah tak bisa disia-siakan lagi. Ia ingin lulus, ia ingin damai. Di salah satu grup daring, Tama menemukan iklan tentang rumah kosong di daerah Menteng yang disewakan sangat murah. Foto-fotonya tampak kusam, tapi bangunannya kokoh. 3 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, halaman belakang luas, dan yang paling menggiurkan, harga sewanya bahkan lebih murah dari kos-kosan petakan. Tama curiga, tentu saja. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Ia menemui pemilik rumah itu sore harinya. Seorang wanita paruh baya bernama Bu Yuni, berpenampilan rapi, tapi ada sesuatu dari matanya yang terasa hampa. Saya tidak bohong, rumah ini memang murah. Tapi ada satu syarat, kata Bu Yuni sambil menyerahkan kunci rumah yang berat dan berkarat. Jangan buka kamar paling belakang. Gunakan 2 kamar yang di depan saja. Kalau bisa, abaikan saja ruangan itu. Tama terdiam beberapa saat. Kenapa? Tanya dalam hati, tapi tidak terucap. Ia tahu aturan tak tertulis dalam hidup. Semakin banyak kau bertanya, semakin besar risikonya. Ia mengangguk dan menerima kunci itu. Toh, kalaupun aneh, ia bisa pindah. Paling tidak, bisa bertahan sampai skripsi rampung. Rumah itu terletak di ujung jalan sempit yang hanya bisa dilewati 1 mobil. Di kanan kiri, rumah-rumah mewah berjajar, kontras sekali dengan rumah kecil tua itu yang tampak tak tersentuh selama bertahun-tahun. Catnya mengelupas, gerbang berkarat, dan halaman dipenuhi daun-daun kering. Namun anehnya, ketika ia membuka pintu, tidak ada bau apek yang biasanya menyambut dari rumah lama. Justru, udara di dalamnya dingin, terlalu dingin untuk sore hari di Jakarta. Ia meletakkan ransel di lantai, lalu berjalan menelusuri ruangan. Lantainya keramik, meskipun beberapa retak di sudut-sudut. Dindingnya dipenuhi bekas lukisan dan paku, seolah pernah dipenuhi kenangan lalu semuanya diambil secara paksa. Ia menemukan kamar yang disebut Bu Yuni, pintu kayunya lebih gelap dari yang lain, terkunci rapat, tanpa gagang. Dan seketika, bulu kuduknya meremang. Tama menghabiskan malam pertama di kamar depan, yang bersebelahan dengan ruang tamu. Kasur gulung, kipas angin kecil, dan laptop menjadi teman setianya. Ia mencoba fokus menyunting bab 3 skripsinya, tapi matanya terus saja melirik ke lorong kecil yang mengarah ke kamar belakang, kamar terlarang. Jam menunjukkan pukul 23.37 ketika suara itu terdengar. Pelan, samar, tapi jelas bukan suara rumah biasa. Tama menoleh. Ia mematikan musik di laptop dan mendengarkan lebih seksama. Hening. Namun beberapa detik kemudian, suara itu kembali. Seperti langkah kaki di ubin. Lambat dan berat, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di dalam kamar belakang. Ia bangkit. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena naluri manusia yang menolak dibiarkan dalam ketidaktahuan. Tama mendekati lorong, lampu gantung berkedip lemah di atasnya. Ia berdiri di depan pintu kamar itu, telinganya ditempelkan ke permukaan kayu gelap yang dingin. Tidak ada apa-apa, hanya keheningan.
Tapi ketika ia hendak berbalik, pintu itu bergetar. Tidak keras, hanya sekali, seperti sesuatu dari dalam mencoba menyentuhnya. Tama mundur satu langkah, lalu kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, meskipun tahu itu percuma. Malam itu ia tidak tidur. Pagi harinya, Tama memutuskan untuk menyapa tetangga sebelah. Ia berharap mendapat sedikit informasi soal rumah itu. Rumah di kiri tampak modern, dengan taman depan yang terawat dan mobil SUV putih di garasi. Ia menekan bel. Seorang bapak tua keluar dengan wajah penuh kerutan dan ekspresi waspada. "Saya baru pindah ke sebelah, Pak." "Saya Tama." Si bapak mengangguk pelan, tidak menjawab. Lalu ia mengangguk sekali lagi, cepat, dan menutup pintu. Tama berdiri beberapa detik, bingung. Ia coba rumah di kanan. Kali ini, seorang wanita muda membuka pintu sambil menggendong anak kecil. "Maaf Bu, saya tinggal di rumah nomor 9. Wanita itu langsung menarik anaknya lebih dekat. Tatapannya berubah waspada. "Saya tidak tahu apa-apa, Mas. Kami tidak pernah lihat siapapun tinggal di sana sejak lama. Jangan ganggu saya lagi." Pintu ditutup dengan bunyi klik. Tama kembali ke rumahnya, kepala dipenuhi tanya. Apa yang pernah terjadi di rumah ini? Kenapa semua orang bersikap seperti itu? Hari keempat, Tama memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia merasa sudah terlalu dalam untuk mundur, dan rasa takut berubah menjadi obsesi. Ia mulai memeriksa setiap sudut rumah, balik lemari, atas plafon, bahkan membuka papan-papan lantai yang longgar di ruang tamu. Di bawah salah satu papan lantai, ia menemukan sesuatu. Buku kecil, kusut, kertasnya menguning. Isinya tulisan tangan dengan tinta yang mulai pudar. "Hari pertama di rumah ini, aku senang, tenang, nyaman. Tapi malamnya, aku dengar suara. Hari ketiga, aku coba buka kamar belakang. Tapi kuncinya sudah karatan. Hari keenam, suara itu mulai memanggil namaku. Ada satu nama yang disebut berulang kali, Laras." Tama membaca cepat, halaman demi halaman. Sepertinya ini adalah catatan dari penyewa sebelumnya. Halaman terakhir ditulis dengan tergesa. "Aku mimpi Laras berdiri di depan tempat tidurku. Mukanya penuh luka. Dia bilang dia belum dikuburkan dengan tenang. Dia minta aku buka kamar belakang. Aku tak tahan lagi. Besok aku akan pergi." Tidak ada catatan setelah itu. Tama duduk lama, memandangi buku itu. Laras, siapa dia? Apa yang terjadi di kamar itu? Malam itu, Tama tidak bisa tidur. Buku itu ia letakkan di meja. Lampu menyala, tapi tetap saja perasaannya tak tenang. Jam 2:15, suara itu kembali. Tapi kali ini berbeda. Ada suara tangisan, pelan, seperti seorang gadis muda. Dari dalam kamar belakang, Tama tidak tahan lagi. Ia mengambil obeng dan palu, bertekad membuka kunci pintu tua itu. Butuh waktu hampir 10 menit sampai engsel karatnya menyerah. Pintu itu terbuka, udara dingin menyeruak keluar, seperti kulkas rusak yang dibuka terlalu lama. Ruangan itu gelap total, tak ada jendela, hanya sebuah kasur kecil tua di pojok dan bercak-bercak gelap di dinding. Terlihat seperti jamur, tapi bentuknya aneh. Tama menghidupkan senter, tangannya gemetar. Di pojok ruangan, ia melihat boneka kecil. Sudah rusak, robek, dan kotor. Di dadanya tertulis dengan spidol merah, Laras. Tiba-tiba lampu rumah mati. Dalam gelap total, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan. Tama berlari keluar kamar, menutup pintu dengan tenaga penuh.
Tapi saat ia membalikkan badan, seseorang berdiri di ujung lorong. Seorang gadis, rambut panjang menutupi wajah. Bajunya lusuh, kakinya basah, sama seperti jejak yang ia lihat sebelumnya. Tama mundur, napas tercekat. Gadis itu angkat wajah, matanya penuh darah. Ia berbisik, "Kenapa kamu buka pintunya?" Gelap, segalanya menjadi gelap. Tama terbangun di pagi hari, tergeletak di lantai ruang tamu. Kepalanya pusing, dan lehernya terasa seperti dicekik semalaman. Ia menatap sekeliling, semuanya terlihat normal, terlalu normal. Tapi ia tahu, malam tadi bukan mimpi. Ia mencoba menelpon Bu Yuni, tak diangkat. Lalu ia memutuskan untuk mencarinya langsung. Alamatnya tertera di kontrak sewa dan terletak tak jauh dari rumah itu. Ia datang ke sebuah rumah besar, rapi dan mewah. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. "Saya mau bertemu Bu Yuni." "Penting." "Maaf Mas, Bu Yuni sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Tama terdiam. "Tidak mungkin, saya bicara dengannya minggu lalu. Dia yang kasih kunci rumah itu ke saya." "Mungkin Mas salah orang. Rumah itu memang milik almarhumah Bu Yuni. Dulu rumah itu ditempati anaknya. Tapi setelah kejadian itu, rumah dibiarkan kosong." Apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Tama kembali ke rumah tua. Ia membuka kembali catatan yang ia temukan. Di balik sampul belakang, ada potongan kecil koran yang diselipkan. "Tragedi di Menteng, remaja perempuan ditemukan tewas di kamar belakang." Laras Ayu Prameswari, usia 17, ditemukan meninggal di rumah milik ibunya, Yuni Kartasasmita. Polisi menduga kematian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada tersangka, kasus ditutup. Ia masuk ke kamar belakang. Di bawah kasur tua, ia menemukan papan yang longgar. Ia buka dan menemukan tulang belulang kecil, dililit dengan kain putih dan potongan pita rambut. Tama mundur sambil muntah. Laras tidak pernah dikuburkan. Mayatnya disembunyikan di bawah kasur kamar tempat ia dibunuh. Suara terdengar di belakangnya. "Terima kasih." Gadis itu berdiri di sana. Kini tampak lebih muda, lebih tenang. Tidak menyeramkan. Ia tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama angin dingin yang membelai wajah Tama. Tapi ternyata belum selesai. Beberapa minggu kemudian, Tama dipanggil polisi. Mereka berkata, "Kami ucapkan terima kasih atas laporannya. Tapi ada satu hal yang masih menggantung. Kami tidak pernah merilis nama korban ke publik." Catatan itu tidak menyebutkan nama. Potongan koran itu tidak pernah ada dalam arsip manapun. Tama kembali ke rumah sekali lagi. Di kamar belakang, di dinding, dengan cat merah samar, ada tulisan, "Kau bukan yang pertama, tapi mungkin kau yang terakhir." Dan di bawahnya, sebuah gambar tangan, dan satu nama yang tertulis samar, Tama. Rumah itu tidak hanya dihuni oleh Laras. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih lapar. Dan saat ia masuk ke mobil, ia melihat ke kaca spion. Seseorang berdiri di jendela kamar belakang, tapi bukan Laras. Seseorang lain yang masih menunggu.